Tuhan. Aduh, mama, aduh. Ay. Aduh. Aduh, Om Herman. Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Tolong, woi. Tuhan nih. Ini, sabar. Belakang. Ayo, kamu aja. Enggak apa-apa. Sabar. Mana tas berarti? Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong, Jakarta. Kira-kira Ya Allah. Itu kalau punya siapa itu? Bapakku. Ujung masuk, ujung. Paling ujung Bapak. Evakuasi korban gimana? Yang punya pasien-pasien di rumah sakit itu. Kasih mepet ke sini memang ya? Pemirsa, guncangan gempa yang sangat kencang membuat korban tertimpa runtuhan bangunan. Tim SAR gabungan bergerak cepat mengevakuasi korban gempa. Dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 membuat atap dan tembok gedung ruang tunggu Pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT ambruk. Kencangnya gempa Sabtu pagi membuat panik warga yang saat itu hendak naik kapal. Ambruknya atap dan tembok gedung ruang tunggu Pelabuhan Lorensai menimpa calon penumpang akibat masifnya guncangan memicu kerusakan struktur dan material bangunan. Tim SAR gabungan yang tiba menemukan seorang lansia meninggal tertimpa bangunan dievakuasi ke rumah sakit TC Healers Maumere. Evakuasi korban meninggal sempat terkendala banyaknya warga yang berada di lokasi menghalangi jalur evakuasi tim SAR. Petugas pun harus berteriak meminta warga minggir untuk memberikan jalan kepada tim SAR. Setibanya di rumah sakit, keluarga lansia korban meninggal gempa histeris saat mengetahui korban dalam kondisi tak bernyawa. Keluarga korban tak menyangka orang tua mereka meninggal tertimpa reruntuhan gedung tunggu pelabuhan akibat gempa. Di Kabupaten Maumere, tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi jenazah wanita parubaya yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan karena gempa. Dengan gempa skala 7,7 skala liter dan kedalaman 10, dampaknya sampai ke Kabupaten Sika. Untuk Kabupaten Sika sendiri, penanganan yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas dan dari Potensi SAR, terdapat 3 korban jiwa, 2 dalam kondisi luka-luka, 1 dalam kondisi meninggal. Sedangkan dari kabupaten lain yang berdampak dari gempa tersebut masih kita melaksanakan pendataan.
Sementara itu tim SAR gabungan terus bersiaga dan bergerak menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari dan mengevakuasi korban luka maupun meninggal akibat gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban jiwa gempa NTT terus bertambah. Data sementara 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Data sementara BNPB hingga pukul 15.30 sore tadi 38 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Selain itu 2 orang mengalami luka berat dan 11 orang luka ringan. Bencana ini juga berdampak pada sekitar 2.000 warga yang terpaksa mengungsi atau evakuasi mandiri. Sampai dengan pukul 15.00 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Ya, hingga saat ini 38 orang meninggal dunia akibat gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena, mengajak seluruh pihak bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak bencana. BNPB mencatat 38 orang tewas dan ribuan orang mengungsi akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Pusat gempa berada di laut pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur dengan kedalaman 15 km. Titik ini terletak sekitar 38 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta menghindari bangunan yang retak dan rusak. Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena memantau penanganan gempa bumi yang mengguncang NTT. Melki mengatakan penanganan masyarakat terdampak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh pihak diharapkan turut bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Karena bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi bantu dulu korban yang sampai ada tidak bisa makan minum dalam situasi kayak begini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda Pak Dani mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan di BDC. Selain korban jiwa, 2.000 orang telah mengungsi ataupun melakukan evakuasi mandiri. Tercatat 54 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 5 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas pendidikan, 1 gudang bulog, dan 6 kantor pemerintahan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pada masa awal pasca gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada
kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Ya, sebelumnya gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu dini hari. Ya, pemirsa, BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di 30 km timur laut Bay Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi pukul 04.58 waktu Indonesia Barat dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menjauhi pantai dan tepian sungai serta mengikuti informasi resmi BMKG. Data tersebut merupakan pemuktahiran BMKG setelah sebelumnya gempa tercatat magnitudo 7,0. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah Bay Nagekeo, NTT. Melalui unggahan di akun Instagram resmi milik BMKG @info_bmkg, peringatan dini tsunami di NTT dicabut. Sebelumnya peringatan dini tsunami disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7. Gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah Bay Nagekeo, NTT. Terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun tertib kita. Sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo,
dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini. Ya, gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut di anak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawaue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Tolong. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Don't panic, guys. Don't panic. Ya, pemirsa, inilah gambaran bagaimana sebenarnya ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, ya, kawasan yang populer yaitu Taman Nasional Komodo. Nampak mereka duduk semua pasrah dan kita juga lihat dari rekaman ini, ya, memang guncangannya cukup hebat seperti itu dan berada di ketinggian tentunya membuat mereka cukup panik. Dan bahkan dari rekaman video tadi kita lihat, pemirsa, bagaimana mereka saling menenangkan. Dan untuk tadi disebutkan juga jangan panik dan tetap tenang oleh warga lokal seperti itu. Ya, pemandangan yang sama nampak ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Karena khawatir tsunami menerjang dan ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Ya, khawatir tsunami, turis ke dataran tinggi, pemirsa. Kalau tadi kita lihat bagaimana pemandangan di NTT, ini juga ada di Flores, pemirsa, yang mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Bahkan kalau kita lihat tadi ada retakan, ya, di jalur ini dan nampak juga material longsor menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. 3 titik. Jalur Wailengga Ruteng tutup total.
Ya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu dini hari menimbulkan kepanikan. Warga di sejumlah daerah di Pulau Flores memilih mengungsi. Ya, nampak pemirsa warga setempat ya berbondong-bondong mengungsi ke dataran yang lebih tinggi karena memang sebelumnya ini peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG. Ini membuat kecemasan warga terutama mereka yang tinggal di pesisir. Dan warga mengungsi ini tepatnya di sejumlah daerah di Pulau Flores. Dan kepanikan ini dipicu oleh kekuatan gempa yang dirasakan hingga ke berbagai wilayah di NTT. Kita lihat jalanan dipadati kendaraan ya, nampak warga berbondong-bondong terburu-buru seperti itu untuk naik ke atas ke dataran yang lebih tinggi. Dan kalau berdasarkan permodelan BMKG pemirsa, beberapa wilayah di Pulau Flores yang masuk kategori siaga antara lain itu Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Ende bagian utara, dan Sika bagian utara. Gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa berada di 30 km timur laut Mbe Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, gempa Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 mengejutkan warga. Terjadi pada pukul 5.58 waktu Indonesia Timur. Guncangan gempa merusak sejumlah bangunan, sementara warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi. Guncangan gempa mengejutkan warga sekitar pelabuhan Lorensai, Maumere. Ruang tunggu pelabuhan runtuh membuat warga panik dan menjerit. Warga berlari menjauh dari kawasan pelabuhan. Pusat gempa terjadi di Nagekeo di laut pada kedalaman 15 meter, sekitar 38 km Laut Mbai. Kepanikan warga terjadi saat gempa mengguncang. Warga berlarian menjauhi bangunan yang rusak. Warga wilayah Manggarai mengangkut barang menjauhi bangunan sesaat setelah terjadi gempa. Warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi menjauhi dari kawasan pantai. Sejumlah bangunan hingga kabel listrik rusak akibat gempa. Sementara di pelabuhan Lorensai, Maumere, korban tewas akibat gempa karena tertimpa bangunan. Korban dievakuasi tim Basarnas dibantu warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara warga sebelumnya berlarian meninggalkan berbagai lokasi hingga menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerusakan bangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka atas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gibran juga memastikan jika pemerintah akan memaksimalkan penanganan gempa hingga bantuan bagi seluruh korban. Sabtu pagi gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Lewat keterangan tertulis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka dan keprihatinan. Gibran juga memberikan perhatian bagi masyarakat terdampak, termasuk bagi para warga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tidak hanya itu, Gibran juga memastikan bahwa pemerintah akan memaksimalkan penanganan dampak gempa, dari proses evakuasi, pendataan dampak bencana, hingga penyaluran bantuan. Gibran berharap seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi bencana yang tengah mereka hadapi.
gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Hingga Sabtu sore, 38 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 2.000 orang sudah mengungsi ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dasko juga menghimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Ya, dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, Dasko menyampaikan pesan duka dan himbauan kepada warga NTT. Ia mengatakan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah dan menghimbau warga untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah. DPR juga akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan anggota DPR Dapil NTT untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan warga, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan logistik, hingga pemulihan fasilitas. Ya, pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur melalui PMI. Bantuan nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga serta mendukung proses pemulihan. Pagi ini kita menyaksikan adanya bencana lagi yang besar, gempa di NTT. Ini masalah, tentunya masalah kemanusiaan. Kita doakan agar gempa itu tidak berakibat besar. Namun demikian, apapun bencana, kita harus prihatin dan membantu masyarakat yang ada di Palang Merah Indonesia telah merencanakan, menyiapkan dan mempelajari situasi ini dan telah bergerak relawan PMI di sana, dan mudah-mudahan kita dapat membantu mengatasi masalah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membantu mereka dapat disalurkan lewat PMI, dan PMI akan, kalau gempa itu berarti kerusakan, butuh mereka memperbaiki. Ini belum jelas semuanya, baru kita lihat dari TV. Namun demikian, bagi masyarakat yang membantu dapat melalui PMI, dan kita akan salurkan dan kita akan bantu sebagaimana biasa kesulitan masyarakat di NTB itu.